Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni hikmah warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, wah keren banget kelas ini. Hadir semua murid-muridnya. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak Ibu kita akan mempelajari mengenai apa? Tidak, Bu. Jadi, anak-anak Ibu kita akan mempelajari mengenai morfologi dari tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak bisa membedakan morfologi tumbuhan satu dengan yang lainnya. Nah, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan mengenai morfologi tumbuhan? Morfologi tumbuhan. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, jadi morfologi tumbuhan ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk, struktur luar dan perkembangan organ-organ tumbuhan. Nah, jadi intinya morfologi tumbuhan ini bentuk luar dari tumbuhan seperti batang, akar, dan daun. Nah, jadi dari batang, akar, dan daun ini, dari segi daun ini memiliki tipe daun berdasarkan struktur struktur tulang daunnya. Nah, ada 4 tipe berdasarkan struktur tulang daunnya. Yang pertama, daun menyirip, lalu ada daun melengkung, daun sejajar, dan daun menjari. Nah, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan mengenai daun menjari itu seperti apa? Seperti jari. Oke, betul Helen, pintar. Nah, jadi daun menjari ini adalah tulang daunnya ini berbentuk seperti jari-jari kita, jari-jari manusia. Nah, contohnya pada daun singkong. Nah, lalu selanjutnya ini ada daun menyirip. Jadi tulang daunnya ini menyirip seperti ikan. Contohnya ini adalah daun mangga. Nah, lalu yang ketiga ada daun melengkung, yang dimana tulang daunnya ini berbentuk seperti garis-garis melengkung. Nah, yang terakhir ada daun sejajar, yang dimana tulang daunnya ini bergaris sejajar seperti pada daun jagung. Nah, lalu pada segi batang ini ada tiga jenis, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Nah, jadi batang basah ini sendiri adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya seperti apa? Saya, Bu. Oke, Dela pinter banget ya. Nah, betul yang dikatakan oleh Dela. Jadi batang basah ini contohnya ini adalah bayam. Nah, lalu batang yang kedua ini adalah batang yang berkayu, yaitu batang yang umumnya kuat dan keras. Nah, contohnya seperti Pohon jati. iya, betul, pepohonan ya. Nah, itu kan batangnya seperti keras dan kuat ya pada umumnya. Nah, lalu yang terakhir adalah batang rumput, yaitu batang yang tidak keras. Nah, jadi batang rumput ini adalah contohnya seperti rerumputan. Nah, lalu dari sisi akar ini dibagi menjadi 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, jadi akar serabut ini biasanya dimiliki oleh tanaman monokotil atau berbiji tunggal seperti padi, jagung, dan sebagainya. Nah, lalu kalau akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tanaman dikotil atau berbiji 2. Contohnya seperti pohon mangga, jati, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Ibu ada yang tidak mengerti belum sampai di sini? Ngerti, Bu. Mengerti? Ya, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu ada tugas mandiri untuk anak-anak Ibu semua. Silahkan anak-anak Ibu mencari referensi dari mana saja mengenai morfologi tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, dan masukkan bagaimana tipe-tipe daunnya dan bagaimana jenis batangnya dan jenis akarnya. Misalnya, contohnya seperti pohon mangga. Nah, pohon mangga ini
batangnya kan akar batangnya ini kan berkayu, lalu akarnya ini akar tunggang. Nah, dikategorikan berarti daunnya ini menyirip seperti ikan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, Ibu minta masing-masing individu membuat 5 contoh saja mengenai morfologi tumbuhan, klasifikasikan, lalu dibuat kolom tabelnya. Sampai sini udah paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Buat di kertas lembar ya, Bu. Iya, buatnya di kertas HVS. Baik, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit saja cukup? Cukup, Bu. Oke, kerjakan dari sekarang. Baik, Bu. A few moments later. Oke, apakah anak-anak Ibu sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, coba Ibu minta 2 contoh saja dari anak-anak Ibu. Saya, Bu. Oke, silakan Dela. Saya membuat di sini ada daun jagung, Bu. Jadi, jagung ini mempunyai daun yang sejajar. Terus batangnya ini, Bu, pendek dan berluas-luas. Juga akarnya ini merupakan akar serabut, Bu. Oke, betul sekali yang dibilang Dela. Tepuk tangannya dulu untuk Dela. Oke, satu orang lagi. Saya, Bu. Helen. Jadi yang saya buat pohon kelapa. Jadi pohon kelapa ini daunnya sejajar. Iya. Lalu batangnya itu berkayu. Serta akarnya itu akar serabut, Bu. Oke, betul lah yang dibilang Helen sama Dela. Beri tepuk tangan dulu untuk Dela sama Helen. Oke, nah anak-anak Ibu semua udah pada tahu ya membedakan pohon jagung, pohon kelapa itu termasuk akar yang bagian mana, tipe daun yang mana, lalu batangnya yang seperti apa. Nah, jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa tolong Ibu menjelaskan mengenai kesimpulan pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Dela. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa morfologi tumbuhan ini merupakan pelajaran yang mempelajari struktur luar dari suatu tumbuhan. Bisa dikatakan yang terlihat oleh mata kita. Nah, seperti daun, akar, batang, buah-buahannya. Nah, jadi tadi Ibu juga menjelaskan ada 4 tipe daun ya, Bu ya. Ada tipe daun sejajar, terus menjari, menyirip, dan melengkung. Nah, terus tadi juga Ibu menjelaskan mengenai batang, seperti batang berkayu, batang basah, batang rumput. Tadi juga dari pengklasifikasian kami juga menemukan berbagai akar, Bu, seperti akar serabut, akar tunjang, dan akar lainnya. Begitu, Bu. Oke, wah keren kali Dela ya. Tepuk tangan dulu buat Dela. Oke, anak-anak Ibu hari ini udah pinter-pinter dan bisa membedakan morfologi tumbuhan satu dengan yang lainnya. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri saja kelas kita pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata dan salah pengucapan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangannya untuk kita bersama.